hebat di kota Tarim ini. Kota Tarim ini adalah kota yang paling diberkahi oleh Allah setelah Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa, diberkahi oleh Allah. Pernah satu ketika Nabi Muhammad sedang duduk sama sahabat-sahabat, beliau katakan, "Syumtu rih maghfirah wa rahmatullah wa ya, aku mencium bau karunia Allah, rahmat Allah min huna, dari sana, yakni min Yaman." Asyara ila Yaman. Saya mencium bau rahmat serta karunia yang Allah curahkan begitu banyak di negeri itu. Sebutkan Nabi Muhammad min Yaman. Terus kemudian kota Yaman ini, Tarim ini termasuk kota yang didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar dulu pernah masuk ya ke Hadramut, ke Yaman. Kemudian beliau masuk di kota Tarim. Ketika masuk di kota Tarim, dulu ada raja ya atau penguasa kota Yaman itu yang bernama Yazid ya bin Lubaid Al-Ansari rahimahullah. Sebelum masuk di kota itu minta persyaratan, minta sumpah dulu Sayyidina Abu Bakar. Sumpah apa? Sumpah supaya penduduk negeri itu menuruti ya dan menginginkan apa yang diinginkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ternyata dikabulkan ya oleh si Yazid, dikabulkan. Lalu masuklah Sayyidina Abu Bakar. Sampainya masuk Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Abu Bakar memerintahkan ya kepada mereka itu ya dengan apa yang diinginkan oleh Sayyidina Abu Bakar, beriman mereka segala macam. Gembira Sayyidina Abu Bakar. Didoakan 3 doa oleh Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar mendoakan, minta kepada Allah supaya negeri itu diberikan kesuburan, tumbuh-tumbuhannya ya, tanah-tanahnya supaya disuburkan. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar minta ya keberkahan untuk penduduknya, keberkahan untuk penduduknya. Yang terakhir Sayyidina Abu Bakar, akhrij minhum al-ulama wal aulia, perbanyak di tempat ini, dia bilang, wali-wali Allah dan ulama-ulama. Ternyata terbukti. Makanya orang Hadramut itu menyebut kota Hadramut itu kota apa? Kota As-Siddiq ya, As-Siddiq atau kampung As-Siddiq ya. Kenapa? Karena usiba min da'wati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini kota bapak-bapak ya, kota yang penuh dengan berkah. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzarrin Al-Ghifari rahimahullah. Abu Dzar pernah meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad. Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah mengatakan, "Idza usiba alaikum fitnah," kalau di dunia ini terjadi fitnah ya, fadkhulu ila Yaman, masuklah kalian ke Yaman, kata Nabi Muhammad. Fa inna dzalikal sesungguhnya tempat itu, kata Rasulullah, di Yaman itu la yusiba fitnah, tidak akan pernah masuk fitnah di tempat itu. Makanya sampai sekarang bapak-bapak dari zaman komunis, kota Tarim itu tidak pernah terganggu. Bahkan urusan corona, nggak ada corona. Sholat orang di sana di Tarim bapak-bapak, mereka kalau sholat terawih Ramadan itu sampai 120 rakaat. Min masjid ila masjid. Habib Umar itu sholat ya, sholat 20 ya, kemudian pindah lagi ke masjid lain, sholat 20, pindah ke masjid ketiga. Waktunya begitu Pak, jam 8 sampai jam 9 masjid pertama. Nanti ada satu masjid lagi dimulai jam 9 sampai jam 10, masjid satu lagi 10, 11, 12, terus sampai jam 3 baru pulang ke rumah Habib Umar bin Habib. Ada satu orang wali besar berkunjung datang kepada Habib Ali, Sahibu Simtudurar yang kita bacakan tadi maulidnya, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Datang satu orang yang pakaiannya compang-camping, tapi kata Habib Ali, aku mencium bau orang soleh dan wali kekasih Allah. Anak wali, layak rifu wali ila wali, tidak tahu wali kecuali wali. Masuk di majelisnya. Faqala lu, berkata orang soleh ini, ya Sayyidi Al-Habib Ali, dia bilang, tuan saya Al-Habib Ali, dia bilang, kullama dakhaltu ila qabral wali, setiap aku mengunjungi kuburan wali ya, fasyamamtu, aku mencium ya,
bau keberkahan dan bau rahmat Allah di tempat itu. Membuat hatiku khusyuk dan qalbi mutmain. Jiwaku jadi tenang kalau aku masuk di kuburan. Tetapi kalau aku masuk di pekuburan itu, masuk di makamnya orang wali, kalau udah keluar udah selesai hilang. Walakin akan tetapi ketika saya berkunjung ke Tarim, ke kota Tarim, saya berkunjung, demi Allah, aku mencium bau-bau rahmat Allah dan berkah Allah serta ketenangan, bukan saja di kuburan, sudut-sudut jalan kota Tarim itu membuat aku jadi tenang, mencium bau-bau rahmat Allah sampai di pasar-pasar kota Tarim. Jadi pasar-pasarnya aja luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu di Tarim itu ya, kalau ke pasar laki-laki, nggak ada perempuan. Kalau kita ini kan di pasar ini kan luar biasa ya, tempatnya laki perempuan bercampur. Kalau di Tarim itu Pak, nggak ada bapak bakal dapat kecuali orang-orang tamu dari luar. Kalau penduduknya nggak akan dapat kita Pak. Ada di sana beberapa orang yang hitam-hitam, mereka itu ya, yang memang mereka itu yang suka minta-minta ya, itu dari negeri-negeri lain ya, mereka datang ke situ bukan asli, ada yang dari Afrika, bukan asli penduduk Tarim. Penduduk Tarim itu luar biasa, bapak cuma lihat matanya saja Pak, kayak ninja, nggak kelihatan wajahnya. Dan mereka nggak ada di pasar. Kenapa? Yang belanja semua kebutuhan dapur suaminya yang belanja. Di pasar Rebo ada yang begitu, Habib Abu Bakar, istrinya nggak boleh ke pasar, dia yang belanja di pasar. Luar biasa Abu Bakar bin Husain, panjang umur insyaallah. Abu Bakar Ali terus luar biasa ya, umur 70 tahun, lebih 78 sekarang umurnya, tapi masih kuat, diberikan kekuatan sama Allah. Sesepuh, ada Habib Salim Segaf sesepuh, Habib Abu Bakar sesepuh, luar biasa mereka ini kelumit tentang luar biasanya kota Tarim. Makanya dikatakan oleh Al Habib ya, Imam Abdurrahman As-Segaf, kakek dari Habib, itu mengatakan kota Tarim ini orang yang mendapatkan sepercik saja ilmu ya, itu lautan kalau di tempat-tempat lain. Setetes yang kalian dapat dari kota Tarim itu dia bilang al-bahr, lautan di negeri-negeri lain. Maksudnya apa? Duduk sebentar sekejap saja di kota Tarim diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah memberikan keberkahan kepada orang yang berziarah ke kota Tarim. Di Tarim itu Pak, nggak kurang di Jambal itu di zamannya Al Habib Abdullah bin Alwi. Di zamannya orang bilang Abu Bakar Al Adni, Al Idrus, ya di zamannya Syekh Umar Muhdar. Itu di zaman mereka Al Habib Abdullah Haddad, di zaman mereka itu kurang lebih ya sama kita sekarang 600 tahun yang lalu. Itu 10.000 wali Allah dikuburkan di Jambal. Dari 10.000 itu Pak, 80 yang pangkatnya gutub, aktok, wali gutub, luar biasa. Itu 80. Itu 600 tahun yang lalu. Kalau sekarang luar biasa jumlah mereka, mungkin sudah puluhan ribu ya, jumlah para wali-wali kekasih Allah. Semua negeri di tempat itu Pak, di Tarim itu ada keistimewaan. Kota Tarim itu jumlah masjidnya 360. Jumlah masjid di kota Tarim 360, sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Satu tahun itu kan 360. Itu di Tarim tuh jumlah masjid lebih nggak kurang 360. Tiap malam adzan saling berkumandang, luar biasa. Sinar-sinar masjid ya. Kemudian lantai, kalau kita di sini kan masjid itu ada jam-jam. Kenapa? Kalau di maling masuk habis masjid, kesian marbot ya. Nah kalau di Tarim 4 jam buka, lantunan ayat Al-Quran luar biasa bapak-bapak, sepanjang jalan penuh sinar, sepanjang jalan penuh barokah, sepanjang wali-wali Allah, bahkan orang yang jual wali, orang yang supir wali, orang yang mata wali Allah SWT. Main-main ya, kehebatan kota Tarim ini tidak main-main, luar biasa, negeri yang diberkahi oleh Allah. Terakhir, siapapun masuk di Tarim walaupun hanya sebentar saja untuk berziarah, asalkan modal hatena bersih, apa kata Al Habib Abdurrahman Segaf, saya doakan mereka keluar jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, dengan keberkahan majelis taklim kita, duduknya kita di tempat ini ya, akan semua urusan, tidak lupa
juga kita doakan ya, ada saudara kami ya yang baru berulang tahun ya, ada saudara kami yang baru berulang tahun ya, Maris yang ke-41. Mudah-mudahan dipanjangkan oleh Allah, rezekinya oleh Allah ya, ditambah anak-anaknya, istrinya macam apa ya, tambah anak-anaknya, dimudahkan urusan-urusannya ya, mudah-mudahan anaknya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang dapat membanggakan kedua orang tuanya, mudah-mudahan rezekinya diberkahi oleh Allah, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua kita yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa berkunjung ke kota Tarim, mudah-mudahan kita bisa berziarah kepada wali-wali Allah, kekasih Allah, mudah-mudahan atas keberkahan dan atas petunjuk Allah mereka untuk berangkat ke tempat ya, ke Tarim, mudah-mudahan kita mendapatkan percikan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita yang belum pernah menginjakkan kaki di kota Tarim dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa dan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mudahkan segala urusan kami di dunia dan di akhirat, berkah urusan kami ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat ya Allah, ampunkan dosa kami yang kecil maupun yang besar ya Allah, terimalah segala hajat kami ya Allah, berikan keberkahan dalam usaha kami, berikan keberkahan di dalam usaha-usaha kami, rezeki yang berlimpah, penuh barokah, bukan dari malapetaka, jaga anak-anak istri kami, kepada tetangga-tetangga kami, andai tolan kami, saudara kami, mertua kami, tetangga kami, dari segala musibah-musibah yang menimpa mengintai mereka di waktu pagi dan di waktu ya Allah, hanya kepada Engkau kami mohon, hanya Engkau kami berserah diri, mudahkan kami, berikan keberkahan di dalam umur kami, di dalam tambahan umur kami ya Allah, jangan Kau tambahkan umur kami kecuali kami beribadah kepada Engkau, taat kepada Engkau, beribadah kepada Engkau, selalu tunduk kepada Engkau, menjalankan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Mereka-mereka yang akan berangkat ke Tarim, berikan kemudahan kepada mereka, mudahkan dalam perjalanan mereka, selamatkan mereka dari perjalanan sampai mereka kembali ya Allah. Semua hajat mereka mudahkan dan tambahkan segala niat-niat mereka, jadikan mereka orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Selamatkan keluarga mereka, anak-anak mereka, usaha-usaha mereka, teman-teman mereka, kerabat-kerabat mereka, jadikan mereka orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannataka mal abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhan